Bab 241. Betul, Tuan Muda pasti akan menerima kebaikan nenek. Asisten menjawab. Nenek Kitadara menghela nafas berkata, dia sudah yakin jika Barko tidak akan membawakan pengaruh padanya. Makanya, dia bisa mendorongnya keluar, menghalangi Isabel dan mendapat tembakan panah. Ravindra anak ini, dia tidak pernah baik hati. Jadi, walaupun Barko balik ke rumah Kitadara, membiarkannya tinggal juga sebuah masalah yang besar. Sudah berapa tahun berlalu, tidak tahu apakah Barko bisa menerima penaikan ini. Nenek mau menaikkan pangkat Tuan Muda kedua. Asisten dengan terkejut melihat nenek Kitadara. Bagaimanapun, dia juga cucu keluarga Kitadara. Nenek Kitadara dengan tenang menjawab, kedepannya, rumah ini akan menjadi ramai. Bantu aku berdiri. Sudah saatnya kita memang harus mempersiapkan semuanya dahulu. Baik. Asisten mengikuti perintahnya membantu berdiri. Ternyata kaki nenek sudah kebas karena duduk dalam waktu yang lama. Tetapi, keputusan yang dibuatnya tadi adalah keputusan yang sangat baik, karena dia memutuskannya setelah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Ravindra duduk di dalam kantor mendengar Nando menjelaskannya. Dia tahu ini adalah perangkap yang berhasil. Senyuman yang terpampang di mulutnya tidak bisa disimpan lagi. Tidak tahu bagaimanakah ekspresi tikus tanah saat mengetahui jika kapten kapal itu adalah diriku. Akhirnya hari ketiga pun sampai. Isabel bangun dengan sangat cepat. Lalu dia pun mengikuti orang lain berganti pakaian dan sepatu. Kemudian menyiapkan semuanya untuk penampilan di perlombaan hari ini. Walaupun sekarang belum sadar, tapi diriku memang sudah jadi orang kaya. Dewi membawa semua orang memeriksa semua letak bahan makanan dan bumbu-bumbu lainnya. Barulah dengan percaya diri berdiri di tempat koki. Saat ini, keluarga di samping ada yang tiba-tiba senang dan menjerit. Dengar, kabar kapten kapal akan datang mengikuti penilaian. Kalian pernah bertemu dengan asisten pertama dan kedua itu tidak? Sungguh tampan. Tetapi, kapten kapal lebih tampan. Ada orang yang pernah melihat bayangan belakang kapten kapal. Hanya tampak belakang saja sudah bisa membuat orang tergoda. Aku benar-benar sangat penasaran tampak kapten itu. Aku sangat penasaran. Dengar, kabar saat penghargaan, kapten kapal akan memberikan hadiah. Sungguh semangat. Saat ini ponsel Isabel tiba-tiba mendapat sebuah pesan. Hari ini aku ingin makan kue sus. Anggap saja ini permintaan pertukaran itu. Apa? Pria ini menang. Hanya ingin makan kue sus. Sepanjang jalan banyak yang jual kue sus. Dia malah ingin memaksaku dengan ini untuk menggantikannya dengan keberadaan nenek Hosasi. Sungguh brengsek. Apakah kamu ingin tahu siapa aku? Bawalah kue sus kamu kemari. Aku akan memberitahumu siapa aku. Baik, kamu paling sadis. Isabel langsung menyimpan ponselnya dan bertanya ke Fiona. Apakah kita punya bahan untuk membuat kue sus? Ada? Kamu mau membuat kue sus? Fiona bertanya balik. Iya, mau membuat satu. Isabel mengeratkan giginya berkata, sebuah barang untuk pertukaran. Fiona memainkan alisnya, tetapi dia tidak masalah. Saat perlombaan dimulai, semua orang sedang mengejar waktu membuat karya mereka.
Tetapi karena Isabel adalah ibu hamil, jadi dia tidak perlu ikut campur tangan. Tetapi karena kapten kapal ingin makan kue sus, maka dia membuat satu. Isabel membuka buku resep, dan ternyata ada resep pembuatan kue sus. Saat ini juga tiba-tiba terdengar sebuah keributan. Kapten kapal, orang itu adalah kapten kapal. Ya Tuhan, tampan sekali. Ini adalah hasil terbesar dalam permainan ini. Bukankah kali ini terlalu tampan? Aku bukan sedang memimpi kan? Aku selalu merasa asisten pertama dan keduanya sudah cukup tampan. Tidak disangka dibandingkan dengan kapten kapal. Mereka hanyalah serpihan. Apaan serpihan? Bukankah serpihan juga bukan lagi? Isabel menaikkan kepalanya melihat pria itu tetap memakai topeng dan membawa semua ahli makanan di dunia datang ke sini. Hari ini mereka adalah juri. Setelah melewati 2 hari memakan makanan buatan koki kelas dunia, akhirnya hari ini giliran aku mengeluarkan kepandaianku. Semua orang tampak sangat bersemangat, berharap diri masing-masing mendapat persetujuan dari koki kelas dunia. Isabel juga termasuk. Isabel menaikkan kepalanya melihat. Selain orang dari keluarga kita, anggota keluarga lain sudah menggila. Untungnya anggota keluarga kita masih lebih normal. Sebenarnya bukan karena anggota keluarga kita normal, tetapi karena mereka jelas melihat tatapan kapten kapal selalu berada pada Isabel dari awal. Terdengar banyak suara jeritan orang di sekitar. Isabel pun menaikkan kepalanya. Tidak disangka, tatapan Isabel tiba-tiba menabrak hatinya yang paling dalam. Sepertinya lumayan bagus. Kapten kapal sambil tersenyum melihat Isabel. Lalu kebetulan dia melihat adanya cipratan susu di mulutnya. Sepertinya itu tercipta saat menuangkan susu. Aku tenang melihatmu begitu serius. Kapten kapal dengan lembut memegang dagu Isabel dan perlahan mendekat. Tetapi wajahmu sedikit kotor. Kapten kapal pelan-pelan menurunkan badannya dan senyumannya menawan di wajahnya yang memakai topeng semakin mendekat dan mendekat. Isabel tiba-tiba membesarkan matanya. Apa yang mau dilakukan brengsek ini? Tetapi tidak apa, aku lapkan saja. Wajahnya yang tampan itu mendekat. Lalu di saat sudah sangat dekat dengan wajah Isabel, dia tiba-tiba mengeluarkan lidahnya dan menjilat cipratan susu di samping mulut Isabel. Pikiran Isabel menjadi kosong. Dalam pikirannya hanya ada satu kata, dipermainkan. Manis sekali. Kapten kapal melepaskan dagunya dan tiba-tiba menjauhkan dirinya dengan Isabel. Isabel hanya merasakan hatinya deg-degan. Setelah kapten kapal menyelesaikan semuanya, dia membalik badan dan membawa kumpulan juri pergi. Tatapan semua orang sekarang berada di Isabel. Raisa dengan sikunya menyentuh Isabel. Hebat ya kamu, Isabel. Tidak disangka kamu begitu hebat. Kita begitu banyak wanita cantik berdiri di sini. Dia dari masuk tidak menatap sekalipun, melainkan hanya menatap kamu. Sepertinya dia tertarik padamu. Isabel tiba-tiba merasakan menangkap sebuah bukti nyata. Yang tadi dilakukannya, Ravindra juga pernah melakukannya. Sekarang dilihat dari bayangan punggungnya yang tegap, Isabel semakin menyamakannya dengan Ravindra. Kapten kapal duduk di kursi juri dan tatapannya tetap terhenti pada Isabel. Dia tidak peduli apa yang terjadi karena tatapannya. Dia juga tidak peduli apa yang terjadi dalam hati orang lain karena tatampanannya. Dia hanya memedulikan perasaan seseorang saja. Selain dia, apa hubungan hidup mati orang lain padanya?
Tingkat menariknya Isabel semakin lama semakin banyak. Kapten kapal semakin merasa menarik saat menatap Isabel yang sedang emosi. Gambaran yang begitu menarik harus disimpan untuk kenangan selamanya. Kapten kapal dengan santai mengeluarkan ponselnya dan memotret Isabel. Kenapa kapten kapal itu mencuri memotret secara umum? Bukan. Dia sedang umumnya memotret seorang ibu hamil. Apa maksudnya? Isabel tidak menyangka jika orang itu menggila hingga tingkat ini. Dia tidak bisa melakukan apapun selain menatapnya dengan tatapan mematikan. Raisa lanjut mendorong Isabel. Berani bilang tidak? Lihatlah, lihat. Dia sudah dengan senang mengatakan isi hatinya kepadamu. Fiona menghela nafas lagi. Raisa, kamu selalu sangat pandai selama ini. Apakah kamu tidak melihat adanya kejanggalan? Apa itu? Raisa melihat dengan kebingungan. Fiona dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Sebentar lagi kamu akan tahu. Fiona walaupun tidak begitu mengenal Ravindra, tetapi dia tahu tentang kesombongan dan cueknya Ravindra. Walaupun kapten kapal ini selalu bersembunyi dengan susah payah, tetapi dia tetap tidak bisa menutupi sifat kebawaannya. Tatapan itu seperti sedang menatap kesayangannya. Mana mungkin itu pertemuan pertama mereka. Akhirnya Isabel selesai membuat kuenya. Dia sambil memotong sambil mengoceh. Aku hari ini harus membuka topengmu. Lihat sampai kapan kamu mau bersembunyi. Beraninya menyentuhku. Tidak ingin hidup lagi ya? Isabel melihat semua orang sudah hampir selesai dan sedang menunggu selesainya lomba dan penilaian. Bab 242. Semua orang dengan tidak tenang menatap juri yang warna kulitnya berbeda di atas punggung. Pastinya yang paling menonjol tetaplah yang memakai topeng duduk di tengah itu. Kapten kapal tidak selalu memiliki aura pria. Tidak sedikit wanita yang di panggung berpikir jika semua kapten kapal begitu tampan, maka tidak ada lagi manusia yang hidup di bumi ini. Sampai giliran Isabel. Isabel berjalan sambil membawa kue susnya. Jujur saja, penampilan kue ini mungkin tidak ada orang yang akan membelinya. Beberapa koki ini juga dipilih dari koki bintang 6 kelas dunia. Dilihat saja sudah tahu jika kue sus yang dibuat oleh Isabel sebenarnya tidak begitu baik. Tetapi Isabel baru berjalan ke sana, kapten kapal langsung berkata, "Kue ini taruh di tempatku. Aku yang akan menilainya." Isabel meragukan sebentar dan tetap menaruhnya ke depan. Isabel tahu jika yang dibuatnya tidak begitu istimewa, jadi dia juga tidak memiliki keberanian untuk menaruhnya di depan para koki. Kapten kapal dengan lembut memotongnya, lalu menaruh di piring kecil dan makan dengan elegan. Jari tangan yang panjangnya terhenti dan mengeluarkan 2 kata, "Tidak enak." Isabel seketika menjadi kaku. Walaupun juri lain saat memakan makanan yang tidak enak, mereka juga tidak mengeluarkan suara. Mereka hanya memberikan nilai yang agak rendah. Tetapi kapten kapal malah dengan tidak sungkan mengatakan 2 kata itu. Wanita lain melihat penilaian kapten kapal terhadap makanan Isabel. Seketika mereka merasa sedikit senang. Tetapi kapten kapal melanjutkan makanan semua kue di dalam piring. "Ini adalah kue paling tidak enak yang pernah kumakan." Kapten kapal dengan tidak sungkan menyerang Isabel. Isabel barusan ingin memalingkan matanya.
Tiba-tiba badan Isabel tertahan. Tunggu sebentar. Sepertinya ini adalah kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Isabel berjalan ke depan. Dia mengulurkan tangannya ke arah kapten kapal untuk menarik wajahnya. Tidak disangka malah tangan Isabel yang ditarik, lalu mencium punggung tangannya dengan lembut. Kenapa? Walaupun aku menilai kuemu sangat tidak enak, tetapi aku belum memberikan nilai terakhir. Kamu sudah begitu tidak tahan untuk mempersembahkan dirimu? Si brengsek ini sedang bicara apa? Isabel barusan ingin membicara. Kapten kapal tiba-tiba mengeluarkan sebatang jari dan menaruhnya di depan bibir. Shh, sudah mau memberi nilai, jangan ribut. Setelah mengatakannya, kapten kapal langsung menarik Isabel ke dalam pelukannya, membuat Isabel duduk di pahanya di depan umum. Isabel masuk dalam keadaan yang dipaksa. Keadaan apa ini? Dipermainkan secara diam-diam, kemudian dipermainkan secara umum. Isabel barusan ingin berdiri. Kapten kapal tiba-tiba menjerit aduh, membuat Isabel tidak berani untuk bergerak. Aduh, ini menendangku. Hei, beraninya kamu menendangku. Kapten kapal dengan tertawa lucu mengatakan. Isabel baru menyadari bahwa jari tangan panjang kapten kapal ini dengan tidak sungkan menaruhnya di atas perutku. Isabel baru menyadari, betul juga, aku adalah seorang ibu hamil saja tidak begitu manja. Kenapa malahan dia yang mulai manja? Selera kapten kapal sungguh berbeda ya. Isabel sengaja menyinggungnya. Iya. Kapten kapal tertawa diam-diam. Iya dong, aku suka ibu hamil sepertimu. Isabel melihat wajahnya yang sangat dekat dan mudah dijangkau. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka topengnya. Jika kamu tidak takut dicium secara umum, ya sudah, buka saja. Kapten kapal menatap Isabel dengan tetap dan mengancamnya dengan umum. Wajah Isabel langsung menjadi sangat memerah. Karena hanya brengsek itulah yang pernah mengatakan hal begituan. Tampaknya dia hari ini tak berencana untuk merahasiakannya lagi. Saat ini, semua juri sudah selesai mencicipinya dan memulai untuk menilai. Kamu bilang, siapakah pemenang utama hari ini? Kapten kepala tidak berhenti menggunakan dagunya mengelus kepala Isabel. Seakan-akan Isabel seperti tikus tanah yang dipeliharanya. Isabel menaikkan kepalanya dan menatapnya dengan galak. Sudah siap bermain belum? Memperhatikanku membuat kamu senang ya? Dia pura-pura berpikir dan menjawab dengan serius. Iya. Isabel barusan ingin berdiri, tetapi dia belum sempat langsung terdengar. Jangan begitu. Di sini banyak orang. Kalau aku ciuman sampai ketagihan, membuat orang cemburu bagaimana? Isabel menatapnya dengan tajam, lalu menolehkan kepalanya mendengar para juri menilai. Isabel menyadari semua juri itu meminta pendapatnya dahulu, baru mengumumkan nilai dan pemenangnya. Acara kali ini, semua keluarga yang mengikuti akan mendapat sebuah hadiah. Hadiah utamanya tidak didapatkan oleh Dewi, malah diambil oleh sepasang pasangan suami istri yang muda. Saat ini, kapten kapal pelan-pelan berkata, sekarang aku mau memberikan sebuah hadiah yang paling besar dan istimewa. Hadiahnya adalah ciuman dariku. Dia baru selesai mengatakannya, semua orang yang di sana menjerit. Tatapan semua wanita di sana seakan-akan mau membunuh Isabel. Isabel menggunakan tangannya memukul dadanya dengan kuat. Masih main? Sudah puas belum? Kenapa bermain? Ini adalah sebuah hadiah yang sangat serius. Terima kasih istriku, sudah membuatkanku kue sus yang paling tidak enak di dunia. Hadiah ini tetap diberi kepada pemiliknya.
Selesai mengatakan, dia membuka topeng dan rambut palsunya, lalu menampakkan penampilannya yang sangat disukai semua orang dan menggetarkan semua orang. Dewi sekeluarga terkejut karena mereka tidak menyangka jika kapten kapal adalah Ravindra. Melainkan orang lain terkejut karena apa yang dikatakannya. Dia bilang istriku. Apakah mereka adalah pasangan suami istri? Aku tidak ingin hidup lagi. Ravindra tidak mempedulikan Isabel yang terbengkok. Aku sudah menghormat dan di depan semua orang, bibir Isabel dicium dengan hangat. Tikus tanahku, akhirnya aku mencium lagi. Raisa dan Fiona adalah yang pertama menyadarinya, karena mereka mulai bertepuk tangan dengan keras di kerumunan orang. Dewi dan lainnya juga ikut bertepuk tangan, walaupun mereka tidak menyangka Ravindra juga tidak berada di atas kapal. Tetapi melihat anaknya yang menantunya berbaikan, Dewi tetap sangat senang. Orang lain juga perlahan menyadari. Semua orang akhirnya menyadari kenapa kapten kapal terus-menerus menatapnya seorang dari awal. Karena itu adalah istri tercintanya. Padahal dia terlihat begitu sederhana, tetapi dia malah merebut pria yang paling tampan di dunia. Isabel barusan ingin mengulurkan tangannya mendorong Ravindra. Dia baru menyadari bahwa sekuat apapun dia tidak bisa melepaskannya. Isabel semakin kuat, pelukannya semakin erat. Akhirnya Isabel marah dan menggigit bibir Ravindra dengan kuat. Sebuah rasa manis memenuhi seluruh rongga mulutnya. Ravindra tetap tidak melepaskan Isabel. Dia malah menguatkan ciuman ini dan meluapkan kehati-hatiannya, seluruh penyiksaan beberapa hari ini, dan meminta maaf kepada Isabel menggunakan cara yang tegas ini. Perlahan memberikan kepada Isabel. Mereka berdua berciuman sampai lupa diri, seakan-akan seperti tidak ada orang di sana lagi. Di dunia cinta ini tidak perlu adanya orang ketiga, hanya ada mereka berdua sudah cukup. Saat ciuman ini berhenti, Isabel merasakan detak jantungnya yang begitu cepat. Yang awalnya memiliki banyak kritikan dan marahan, sekarang semua menjadi sangat lembut. Ravindra menggunakan keningnya menahan kening Isabel, lalu kedua tangannya menahan kedua pipi Isabel dan berkata, "Isabel, maaf sudah menyulitkanmu, tapi kamu sudah berjanji untuk percaya kepadaku. Kenapa kamu kali ini tidak percaya aku lagi? Apakah suamimu tidak dapat meyakinkanmu? Isabel, jangan berikan aku kepada wanita lain. Bisakah? Apa gunanya wanita yang lebih baik di dunia ini? Mereka bukan kamu. Yang aku mau hanyalah kamu saja." Mata Isabel menjadi merah dan tidak berkata apapun. "Kamu sangat tega karena langsung pergi. Kamu harus tahu, di sini juga kosong setelah kepergianmu." Ravindra menarik tangan Isabel, lalu menaruhnya di dada sendiri. "Di sini sangat kosong. Kembalilah Isabel, kembali ke sini dan mengisinya ya." Air mata Isabel pun mengalir. Detik ini Isabel tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Baik-baik ya, tikus tanahku, kembalilah." Ravindra dengan pelan mematuk bibir Isabel dan dengan gayanya yang sedang meminta. Isabel belum merasakan apapun. Orang di sekitar sudah merasakan sakit hati. Pria yang begitu tampan menggunakan gaya begitu saat memohon. Bukankah sangat keren? Bukankah dia sedang mematikan kita? Hei, kakak hamil itu, jika kamu tidak menerimanya, kita semua sudah mau berlutut. Kita berlutut untukmu ya. Tolong jangan merendahkan pria idaman kita lagi. Kita bisa mati untuk membiarkan kamu lihat.